Misteri Wentira, kota gaib super megah di Sulawesi Tengah. Nama Wentira atau Wentira yang dipercaya sebagai kota gaib super megah di Sulawesi Tengah ini sudah bukan hal asing lagi. Sudah banyak cerita misterius tentang kota gaib modern ini. Kata Wentira diambil dari ngata Wentira yang artinya kota tidak kasat mata alias tidak terlihat. Kata tersebut diserap dari Unventira, kata dalam bahasa suku Kaili yang memiliki arti air berwarna merah. Suku Kaili adalah salah satu suku di Sulawesi Tengah. Mereka mendiami Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu. Sementara Wentira berada di kawasan pegunungan antara Palu dan Kabupaten Parigi, Mauntang, Sulawesi Tengah. Pengalaman mengunjungi kota gaib itu dituturkan produser program Jejak-Jejak Misterius, Haji Ali Taba. Ali mengaku tertarik untuk memfilmkan kota gaib tersebut lantaran sering mendengar kisah gaib Wentira. Salah satunya adalah kisah pemesanan mobil mewah. Menurut cerita, ada orang datang ke dealer mobil mewah di Jakarta memesan mobil mewah. Mereka kasih kartu nama, minta dikirim ke alamat tersebut. Kemudian mobil dikirim ke alamat tersebut. Menurut perasaan para pengantar, mereka masuk ke kota yang super megah. Tapi begitu mobil sudah diantar dan mereka hendak pulang, mereka kaget karena mereka keluar dari hutan. Menurut kisah orang-orang yang pernah diajak ke sana, Wentira merupakan kota yang sangat megah dengan dominasi warna kuning. Karena itulah dia tertarik untuk memfilmkan kota gaib itu. Untuk itu, pihaknya meminta bantuan kepada dukun atau sesepuh yang bisa membawa rombongan ke kota gaib itu. Setelah hari H, rombongan pun diajak masuk ke wilayah yang diduga menjadi pusat kota Wentira. Awalnya, rombongan menempuh perjalanan melintas kawasan hutan dan sungai kering. Setelah sang dukun meminta izin dan diizinkan masuk, barulah rombongan bisa masuk ke kota gaib tersebut. Setelah selesai, semuanya bisa masuk. Saya ketika masuk itu dari jauh sudah kelihatan gemerlap kota. Sebelum masuk ke kotanya, kami lewati jembatan berwarna keemasan. Terus, lampu-lampu kalau di kita ada di tiangnya. Di sana tanpa tiang atau mengambang. Kota besarnya itu ada satu jalan raya yang gak ada belakangnya, lurus gitu. Ada blok kanan dan blok kiri. Ada dua kelompok berbeda, tapi semuanya ramah, beber Ali Taba. Ditanya tentang wujud para penghuni kota misterius itu, Ali Taba pun menjelaskan bahwa mereka tidak berbeda jauh dari manusia. Perbedaannya hanya di wajah. Muka laki-lakinya, mohon maaf, nggak ada satupun yang bagus. Sementara wanitanya nggak ada yang jelek. Kulitnya lebih halus, tapi mereka ramah. Kita datang mereka sambut. Makanya saya heran kalau ada wanita dari kita mau tinggal di sana. Karena laki-lakinya nggak ada yang bagus tuturnya. Sebelum masuk kami sudah dikasih tahu nanti kalau disuguhi makanan atau minuman berwarna jangan dimakan. Sebab kalau dimakan nggak kembali. Karena kami sudah diwanti-wanti maka kami nggak menyentuh itu. Kami jalan-jalan sajalah tuturnya. Yang unik adalah cara meninggalkan kota gaib tersebut, yaitu cukup dengan istighfar. Pokoknya kalau sudah selesai, saya pamit mau pulang, tinggal istighfar. Bagi saya, pengalaman gaib itu menambah keyakinan saya kepada Allah. Saya nggak mau terjebak di alam itu. Sementara koordinator komunitas Historia Sulawesi Tengah, Muhammad Herianto, menjelaskan lebih lanjut mengenai Wentira ini. Daerah Wentira ini mendapat julukan kerajaan gaib terbesar di Indonesia. Ada penguasa Raja Jin yang membangun istana. Ia mengatakan kisah mistis Wentira atau Wentira dengan kisah misterius suku Kaili memang tidak dapat dipisahkan. Kepercayaan awal masyarakat Kaili memang banyak bersinggungan dengan aktivitas gaib.
hal yang terjadi di sejumlah tempat di Indonesia. Kisah goib Wandira ini baru diketahui masyarakat setelah era 1950-an. Sebelumnya tidak ada catatan yang menyebut Wandira pada awal abad 20. Bagi siapapun yang tidak bisa melihat kota gaibnya, Wandira merupakan kawasan yang dianggap angker karena hanya terlihat pohon-pohon menjulang tinggi.